Awalnya kita tidak siap bahwa kebutuhan oksigen ini sangat meningkat, utamanya waktu itu Jogja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan pendengar podcast dimanapun Anda berada? Semoga Anda semuanya berada dalam situasi yang sehat dan dapat beraktivitas secara normal meskipun dalam pembatasan-pembatasan karena pandemi. Salam jumpa pada podcast COVID-19 Talk yang diselenggarakan oleh website manajemen COVID bekerjasama dengan website manajemen rumah sakit yang dikembangkan oleh Pusat Kebijakan Manajemen Pelayanan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Tema diskusi kita pada pagi hari ini adalah mengenai ketersediaan logistik di level nasional terkait dengan lonjakan kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Sekitar 2-3 minggu terakhir ini kita sudah mengalami lonjakan kasus yang luar biasa, khususnya di Pulau Jawa dan Bali, yang kemudian tentunya berdampak pada penggunaan kapasitas pelayanan di fasilitas kesehatan yang juga akhirnya meningkatkan kebutuhan terhadap ketersediaan fasilitas-fasilitas mulai dari kapasitas tempat tidur sampai ke sumber daya lain, mulai dari tenaga kesehatan, logistik, dan sebagainya. Nah, pemirsa dan pendengar podcast yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan berbincang lebih jauh mengenai bagaimana sebenarnya strategi di level nasional terkait dengan ketersediaan logistik medis, ya, logistik kesehatan untuk mendukung kelancaran pelayanan terhadap pasien COVID di rumah sakit, khususnya rumah sakit rujukan COVID. Nah, hari ini saya, Putu Eka Andayani, akan menjadi host dan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan mengenai suplai logistik nasional bersama narasumber kita yang telah hadir saat ini, yaitu Ibu Dr. Windra Wawarutu MKes. Beliau adalah Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi, Dr. Windra. Selamat pagi, Bu Putu. Apa kabar, Dokter? Baik, salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga sehat selalu ya, Dok. Ya. Mudah-mudahan Mbak Putu juga dalam keadaan sehat ya. Terima kasih, kita saling mendoakan lah ya. Oke, betul sekali Dok. Itu yang kita butuhkan sekarang nih. Baik, Dr. Windra, terima kasih telah berkenan hadir dan berbincang-bincang pada pagi hari ini bersama kami. Dan untuk penanganan COVID ini kita tahu bahwa selama ini logistik kesehatan itu ada macam-macam gitu ya, mulai dari APD, obat-obatan, farmakes, oksigen yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan. Dan dulu di awal-awal pandemi kita sudah pernah mengalami kelangkaan APD karena kita tidak siap ya, dengan adanya pandemi. Jadi kita mengalami kelangkaan sampai kemudian nakes kita banyak yang menggunakan berbagai alat pengganti untuk melindungi diri dari risiko penularan COVID dari pasien. Nah, tentunya kita tidak ingin hal tersebut terulang kembali pada lonjakan kali ini. Dan meskipun kita juga tidak berharap ada lonjakan ketiga, tetapi kita juga tidak bisa menafikan kemungkinan tersebut. Selama pandemi belum bisa diatasi, maka kemungkinan terjadinya lonjakan-lonjakan di masa yang akan datang juga masih ada peluang untuk terjadi. Oleh karena itu, kita tentunya ingin mengantisipasi hal tersebut, salah satunya dengan kecukupan logistik kesehatan, supaya penanganan terhadap pasien maupun perlindungan terhadap nakes kita juga bisa berjalan sehat. Nah, menurut Dr. Windra, saat ini Kementerian Kesehatan sudah melakukan langkah-langkah apa saja untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kebutuhan logistik kesehatan tersebut? Ya, jadi kalau kelangkaan APD ataukah pada waktu awal-awal ya, tentunya kita semuanya kaget ya dengan pandemi ini ya. Kita sebenarnya belum siap. Kalau pada awal tahun lalu di bulan Maret ya, jadi kita sudah 1,5 tahun kurang lebih ya, kelangkaan ataupun juga ketersediaan kita harus menyediakan APD. Salah satunya tentunya kita mendorong industri alat kesehatan yang produk dalam negeri, karena pada waktu awal kita
tahu di bulan Maret pada waktu itu karena pandeminya ini kaget, jadi kita sebenarnya tidak siap. Nah, tetapi dengan 1,5 tahun ini sudah ada lesson learn lah ya untuk kita, terutama dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah melihat bahwa APD ini harus tersedia. Nah, upaya yang kita lakukan adalah sekarang sudah ada APD yang buatan atau industri dalam negeri. Selain daripada itu, kita mengharapkan memang ketersediaan daripada impor itu diminimalisir. Artinya bahan baku daripada APD ini minimal secara bertahap itu akan pelan-pelan akan industri itu betul-betul sudah dalam negeri. Ya, untuk sekarang mungkin masih 40-60 ya. Kemudian nanti perlahan-lahan 50, kemudian 60, 70, dan akhirnya akan bisa menjadi 100%. Nah, untuk mendorong peningkatan ini, kemudahan dalam akses juga, Kemenkes punya untuk mendaftar atau menregistrasi produk-produk mereka yang bisa diakses melalui www.regalkes.kemkes.go.id, di mana ini adalah juga menyediakan layanan konsultasi perizinan secara online. Jadi inilah upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tentunya dalam hal ini tentu adalah pengadaan ujungnya ya, Mbak. Karena kalau namanya pengadaan, tentu misalnya dalam jumlah yang besar, untuk Kementerian Kesehatan pasti harus ada aturan yang harus dilakukan. Nah, selain daripada itu kita juga tetap melakukan buffer stok di pusat. Jadi artinya buffer untuk daerah, pusat itu tetap tersedia. Nah, ini langkah-langkah yang sudah dilakukan. Tetapi selain daripada itu, APD juga itu harus mengikuti juga ketentuan daripada WHO. Jadi ketentuan-ketentuan yang berlaku di internasional juga harus berlaku ya. Nah, itu juga sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga APD yang ada di daerah itu juga sudah harus standar ya. Jadi kita nggak pakai. Jadi pada awal itu kalau ada yang jas hujan lah, jadi itu yang kita harus membuatkan standarnya. Jadi standar itu sudah ada dan itu juga bisa dikonsultasikan secara online. Kemudian kita mendorong produk dalam negeri. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Mungkin itu, Mbak Putu. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Windra. Jadi intinya adalah bahwa Kementerian Kesehatan berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri dengan mempermudah perizinan, yang mempermudah tadi ada konsultasi online yang bisa dilakukan untuk supaya bisa para produsen ini bisa menghasilkan APD yang sesuai dengan standar internasional demi keamanan patient safety gitu ya, dan juga keamanan para nakes. Baik, terima kasih Dr. Windra. Jadi kita bisa memastikan bahwa untuk lonjakan kali ini masalah APD ini tidak akan jadi masalah ya, Dok? Iya, insya Allah mungkin untuk sementara ini belum ya, kelangkaan APD ini artinya karena dorongan yang kuat kita pada awal lesson learn inilah para produsen dalam negeri juga berlomba-lomba tentunya ya untuk pengadaan, dan ini suatu apresiasi sebenarnya untuk produk-produk dalam negeri yang sudah banyak dan cukup banyak mempunyai produksi. Kalau dulu kan kita masih tergantung luar negeri, kita harus impor ya, karena kita dulu tidak berpikir bahwa akan ada pandemi seperti ini. Tapi ya alhamdulillah 1,5 tahun kan sudah cukup lumayan, dan untuk ketersediaan stok sampai dengan di daerah cukup kalau untuk APD. Ya,
termasuk masker N95 dok, karena ini kelihatannya yang membutuhkan teknologi lebih tinggi dibandingkan APD lainnya ya, sehingga Cukup. masker ini ya jumlahnya Ya, cukup jadi ya kan dok. ya, cukup. Jadi kan sebenarnya masker itu kan ada dua, masker bedah dan yang N95. Yang N95 itu biasanya dipakai untuk teman-teman yang ada di dalam atau di dalam rumah sakit yang lebih ke arah ruangan yang tertutup ataupun juga. Tetapi yang masker bedah sekarang kan kita lebih banyak menggunakan masker bedah ya. Itu sebenarnya dianjurkan untuk teman-teman di rumah sakit. Kita masyarakat sebenarnya dianjurkan itu adalah masker yang 3 lapis. Boleh memakai kain, tetapi dia pakai tiga lapis. Itu pun juga harus memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan. Saya lupa barangnya apa, nama barangnya itu kan ada 3 ya, katun, terus ada apa lagi, terus 3. Jadi 3 lapis yang harus kita pakai. Jadi masker kain itu pun juga tidak masker kain yang katun saja, tidak. Jadi ada apa? Ada 3 pokoknya bahan yang harus dipenuhi sesuai dengan standar WHO. Ya, dan tentu saja penggunaan masker kain di masyarakat ini selain untuk mengurangi beban produksi masker bedah dan masker N95 yang kita fokuskan atau kita prioritaskan untuk nakes, ya tentu saja yang masker kain ini juga karena bisa dipakai berulang, maka akan bisa mengurangi juga beban untuk pengolahan limbahnya ya dok. Jadi tidak mencemari lingkungan dan sebagainya. Baik, terima kasih Dokter Windra. Dan selanjutnya dok, yang terkait dengan oksigen nih, karena kita akhir-akhir ini dengan lonjakan yang kedua ini, oksigen yang menjadi masalah utama. Ternyata terjadi kelangkaan di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa dan Bali ya. Sehingga beberapa pelayanan kesehatan sempat terganggu dengan adanya kelangkaan oksigen ini. Sebenarnya apa yang terjadi dok, terkait dengan oksigen? Ya, jadi sebenarnya kan kalau oksigen ini sebenarnya nggak di bawah apa saya, tetapi mungkin kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan. Sebenarnya kan karena lonjakan kasusnya meningkat, kemudian juga tempat tidur ini kan tambah banyak. Jadi kebutuhan oksigen itu kan juga meningkat. Nah, oksigen ini kan sebenarnya ada macam-macam, Mbak. Oksigen yang kita lihat yang kita pakai melalui tabung. Kemudian juga ada yang dengan liquid, ada yang sentral. Jadi sebenarnya macam-macam. Tetapi harusnya ya kita pasokan itu awalnya kita tidak siap sebenarnya. Kita nggak siap bahwa kebutuhan oksigen ini sangat meningkat. Utamanya waktu itu Jogja ya. Jogja pertamanya itu Jateng sebenarnya ya, Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah itu awalnya sentral, terus saya bilang coba kita berpikir kalau kita sentral saja maka kita harus sudah pindah ke tabung. Jadi harus 2 gitu. Jadi ada tabung, harus ada sentral. Nah, pada waktu itu pasokannya kan masih dari Samator tuh, produknya dari Samator. Nah, inilah yang perlu diatur mungkin ya, diatur juga bahwa pasokan-pasokan untuk kebutuhan Jawa Bali itu hanya mengandalkan dari Samator pada waktu itu. Nah, sedangkan Samator itu kan hanya bisa memproduksi 500 sampai 600 ton. Tapi tentunya sebenarnya harus ada sumber-sumber lain pada waktu itu. Sehingga akhirnya teman-teman di Yankes berupaya supaya semua harus membantu fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi tidak Samator saja pada waktu itu, kan sebenarnya ada PT lainnya ya, ada Linde Air, kemudian ada juga yang air liquidnya. Jadi ini yang apa pada waktu kita belum siap dan mengandalkan sentral, itulah yang membuat mereka panik. Jadi kepanikan itu sebenarnya karena tidak ada alternate waktu itu. Sehingga akhirnya dengan adanya alternatif menggunakan tabung dengan sentral, jadi dua-duanya jalan tuh. Nah itu lumayan ya. Tapi memang pada waktu Jogja ya minggu lalu ya kalau nggak salah minggu lalu. Tapi sebenarnya bulan lalu itu Jawa Tengah itu sudah mau habis oksigen.
Jadi cara-cara ini akhirnya berpikir bahwa harus sudah ada dua pemakaian yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, dengan membuat seperti itu, akhirnya mungkin mudah-mudahan sudah tidak lagi kekurangan oksigen. Nah, ini yang harus kita harus diatur sebenarnya ya. Jadi pemakaian oksigen juga harus mengutamakan dulu vaskes gitu ya. Jadi jangan orang beli masker, orang yang kaya kan pasti bisa mau beli masker ya, takut kan nggak dapat oksigen pada waktu dia sakit di rumah. Nah, inilah yang jadi harus ada aturan-aturan atau regulasi tentang oksigen. Mungkin itu Mbak ya, yang artinya yang harus kita sama-sama melihat dan mencermati kebutuhan yang mana sih yang duluan gitu. Jangan sampai vaskes ini ketinggalan gitu. Padahal vaskes ini kan pasti orang yang datang ke situ sudah sesak ya. Apalagi kita lihat di IGD ya pada waktu itu. IGD itu kan kita orang yang sesak pasti nyarinya oksigen. Pasti nggak bisa kalau tanpa oksigen. Nah ini yang harus kita cermati. Sehingga jangan sampai masyarakat itu merasa bahwa rumah sakit nggak punya oksigen, sehingga orang meninggal karena kekurangan oksigen, karena ketersediaan oksigen tidak ada atau tidak cukup ya. Kita tidak mengatakan tidak ada, tapi tidak cukup karena pasiennya melonjak. Nah inilah Bu Putu yang harus kita sikapi. Ya, baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi ada tiga hal kunci yang diungkapkan oleh Dr. Windra tadi. Yang pertama yaitu ketika rumah sakit atau vaskes itu meningkatkan kapasitas tempat tidurnya, itu tentunya harus seharusnya diikuti dengan peningkatan oksigen. Ya, logistik medis termasuk di dalamnya oksigen gitu ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga vendor untuk penyediaan oksigen ini jangan hanya bergantung pada satu vendor, tetapi juga bisa dengan berbagai vendor lain, karena ternyata produsen oksigen ini banyak dan jenis-jenis oksigen juga bermacam-macam gitu ya. Jadi kita bisa sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, ini tentu saja harus diprioritaskan kebutuhan yang ada di fasilitas kesehatan dibandingkan dengan yang di masyarakat gitu. Karena yang di masyarakat itu mungkin mestinya kasusnya akan tidak seberat yang ada di fasilitas kesehatan. Di rumah sakit, ya. Ya, di rumah sakit. Baik, terima kasih Dr. Windra. Untuk selanjutnya mungkin kalau tadi terkait dengan oksigen yang ada di rumah sakit, terutama tadi kasusnya di Jawa Tengah dan Jogja ya. Bagaimana? Ya, tadi ada waktu kami diskusi dengan dokter dan itu ada alternatif solusi juga untuk mengatasi masalah kebutuhan oksigen ini, di mana sebenarnya rumah sakit bisa memproduksi oksigen sendiri, asalkan bekerjasama dengan vendor untuk installment alatnya. Kemudian dari situ rumah sakit bisa memenuhi kebutuhannya yang kemudian mungkin bisa sedikit mengatasi ketika vendor tidak bisa mengirim oksigen sesuai dengan yang kita butuhkan pada saat terjadi lonjakan. Itu gimana, Dr. Windra? Apakah dengan rumah sakit punya alat sendiri untuk oksigen ekstraktor atau apapun namanya itu apakah itu merupakan suatu solusi yang efektif untuk mengatasi kelangkaan oksigen seperti saat ini? Iya, jadi saya pikir memang itu harus sudah ada ya sekarang oksigen ekstraktor yang dimiliki oleh rumah sakit. Tetapi tentu kan masih butuh waktu, Mbak ya. Pasti kan harus install, ada alat sarana prasarananya, kemudian melatih orangnya, sampai kemudian yang tadinya sudah ada yang sentral itu apakah bisa menggandengkan dengan alat itu. Nah itu paling tidak kan memang butuh waktu ya. Tapi sekarang kita manfaatkan dulu lah yang ada, sambil kita sudah, itu namanya inovasi kan. Kalau coba nggak ada pandemi, coba kalau kita nggak kekurangan oksigen, ya pasti kita nggak mikirin tuh, oh ternyata kita bisa oksigen ekstraktor gitu kan. Nah, memang itu yang harus kita pikirkan sampai ke depan ya, bahwa memang kita sudah harus rumah sakit itu mempunyai bagaimana dia memproduksi oksigennya sendiri. Ya, tapi tuntut bagaimana suplainya itu pun juga harus
pikirkan dari sekarang. Saya sih setuju banget ya kalau sudah ada inovasi dari teman-teman di rumah sakit ya untuk melihat bahwa kita harus memproduksi oksigen. Kita jangan tergantung lagi dengan suplai. Tapi tentu ada need and demand tetap harus ada. Mungkin itu Mbak ya. Saya kira untuk pasokan oksigen ini luar biasa memang ya, karena listener-nya India ya. Kita mudah-mudahan bisa ketersediaan oksigen ini kita selesaikan dalam waktu yang mudah-mudahan tidak terlalu lama, dan kemudian nanti bagaimana suplai-suplai yang berikutnya itu diatur oleh pemerintah. Ya, baik. Terima kasih Dr. Windra. Jadi luar biasa memang lesson learned kita ya. Dulu kita belajar tentang APD, bahwa ternyata UMKM kita bisa memproduksi asalkan diajarin dan dikasih standarnya. Dan sekarang masalah oksigen ini juga mudah-mudahan nanti bisa membangkitkan potensi-potensi yang ada di dalam negeri untuk kita menghasilkan sendiri oksigen sehingga tidak terlalu tergantung pada pihak lain. Terima kasih Dr. Windra. Untuk selanjutnya yang terkait dengan masalah oksigen tadi, karena banyak terjadi kelangkaan di fasilitas kesehatan, sementara jumlah pasiennya juga terus naik, lalu kemudian banyak yang akhirnya karena tidak bisa masuk rumah sakit ya karena penuh, kemudian mereka diisolasi mandiri di shelter maupun di rumah. Nah, sekarang ini banyak yang isolasi mandiri di rumah, itu kadang-kadang satu keluarga itu sudah positif semua, kemudian mereka menjalani isolasi, dan tentunya kadang-kadang di situ juga ada kebutuhan oksigen, sehingga tabung-tabung oksigen itu juga menyebar di rumah-rumah penduduk. Lalu kemudian mereka juga menggunakan sumber daya finansial mereka sendiri untuk membeli atau mengadakan oksigen tersebut untuk kebutuhan. Nah, menurut Dr. Hendra, hal seperti ini bagaimana? Kalau ini kan karena orang panik kan jadi beli ya. Akhirnya nanti untuk yang kebutuhan yang sebenarnya nggak perlu dia make gitu kan. Yang sudah beli di rumah dia pakai. Padahal dia nggak tahu nih aturannya sebenarnya saya sudah perlu oksigen atau tidak. Nah, padahal kalau ini kan oksigen nih yang ada yang berputar di ruangan kita itu kan oksigen ya. Nah, tapi harusnya kita bisa, saya kadang-kadang tuh teman-teman saya tanya, gimana caranya untuk dapat oksigen? Ya kita breathing exercise. Dengan kita menarik nafas dalam-dalam, ya kan kita harus cari oksigen kan? Ya kita hirup lah ya, kita hirup. Jadi yang kita hirup itu adalah oksigen. Kemudian kita lepaskan. Jadi yang dimasuk itu adalah oksigen, yang keluar itu adalah karbon dioksida yang tidak dibutuhkan. Nah, itu kan sebenarnya salah satu cara. Tapi kan tidak semua masyarakat itu bisa langsung mampu untuk bisa breathing exercise. Tapi yang dia cari itu oksigen. Padahal kan oksigen tidak semua loh langsung bisa harus pakai oksigen ya. Tapi memang kalau udah tua atau apa pasti kita ada persiapan di rumah. Nah, inilah yang harusnya juga kalau panik-panik buying panic gitu itu kita atur lah ya supaya diatur. Kemudian untuk pemakaian oksigen juga diatur. Siapa sih yang sebenarnya duluan make gitu? Jangan sampai mubazir gitu ya, sayang. Jadi itu yang ini. Kemudian juga industri. Nah, industri-industri ini juga diatur supaya kalau pada waktu kita lebih membutuhkan, maka fasilitas pelayanan kesehatan lah yang nomor satu. Stoplah produksi yang menggunakan oksigen, misalnya itu ya. Jadi itu ada apa namanya? Dengan industri kita harus ngomong dengan Kementerian Ekonomi Pariwisata ya, Maritim dan Investasi, kita harus ngomong bahwa pada waktu di mana kita membutuhkan oksigen, maka yang prioritas itu fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, itu harus diatur juga. Jadi ini listen learn lah semua, sehingga memang dengan adanya listen learn ini kita akan ada regulasi-regulasi yang tadinya kita nggak mikir tuh ya. Ya ternyata industri juga pakai oksigen juga banyak. Jadi ini yang dia harus diatur ya. Kalau misalnya fasilitas membutuhkan, harusnya fasilitas pelayanan kesehatan yang duluan ya. Jadi ada prioritas juga di dalam pemakaian oksigen. Mungkin itu Mbak, sehingga nanti mungkin jangan sampai juga ada nih yang menimbun.
di saat-saat begini, ya. Ada yang mengambil kesempatan menimbun sehingga terjadi kenaikan atau harga naik, ya, karena dibilang langka. Padahal sebenarnya ada. Nah, itu juga harus diatur. Itu udah pakai polisi itu kalau gitu. Tapi harus diatur, ya, dengan regulasi. Baik, Sementara Dokter katanya lagi diatur. Nah, Dokter Vin, berarti peraturan ini apakah di level kementerian? Saya rasa kok harusnya di level pemerintah ya, Dok ya, di pemerintah Di pusat. level biasanya SKB, harus SKB. Jadi harus ada Kementerian Perindustrian, ya, yang jadi Marves, yang investasi, ya. Jadi itu mungkin harus diatur. Karena kalau perusahaan-perusahaan itu kan investasi, ya. Jadi harus diatur mungkin dengan SKB, ya, surat perjanjian kerja sama bersama, itu bisa diatur. Baik. Yang memimpin harusnya siapa nih, Dok? Yang memimpin untuk munculnya peraturan ini? Biasanya sih di menteri koordinator, ya, yang mengkoordinir. Nanti kalau Kemenkes kan teknisnya, Mbak. Ya. Biasanya dengan industri, Kemenko Perindustrian lah, ya, Pak. Dan ini sedang berjalan gitu ya, Dok? Proses untuk Ya, menghasilkan sementara regulasi. berproses untuk regulasi mengatur distribusi oksigen baik yang fasilitas pelayanan kesehatan maupun yang pribadi. Yang tadi itu yang saya bilang, jangan beli tapi nggak tahu sebenarnya saya ini butuh oksigen apa tidak gitu. Kan beda, ya. Ya. Orang banyak banget ya oksigen di alam ini kan banyak. Iya, kalau selama masih bisa kita bernapas sendiri. Iya, masih bisa kita tarik nafas, dapat, ya. Iya, Dok. Lebih baik kita prioritaskan untuk memang pasien yang betul-betul membutuhkan. Ya. Gitu, Dok. Ya, mudah-mudahan kita peraturan ini bisa segera muncul sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang yang terkait dengan masalah kebutuhan oksigen untuk yang prioritas untuk pasien-pasien COVID yang memang mengalami sesak napas, gitu ya, Dok. Nah, yang terakhir ini, Dok, terkait dengan soal obat, karena ada beberapa obat yang bermacam-macam untuk kita lihat beredar ya di berbagai grup sosial media, daftar obat untuk pasien COVID. Nah, ini juga jika tidak dikelola dengan baik, isu ini tentunya bisa berpotensi juga terjadi tadi yang Dr. Nadia bilang aksi borong, gitu ya. Orang yang tidak membutuhkan juga ikut-ikutan beli karena panik gitu ya, panic buying. Nah, takutnya kalau hal-hal seperti ini tidak dikelola juga dengan baik, ya meskipun sebenarnya beberapa obat-obatan tersebut sebenarnya juga harus dengan resep dokter dan harus dengan pengawasan, tetapi di lapangan apapun bisa terjadi dan kemampuan kita untuk mengawasi hal itu juga tentunya terbatas. Nah, bagaimana antisipasi dari Kementerian Kesehatan untuk mencegah supaya hal tersebut tidak terjadi? Baik. Jadi kalau ketersediaan obat di Kementerian Kesehatan itu adalah berdasarkan protokol pelaksanaan untuk obat COVID, ya. Jadi kalau tidak menjadi concern ataukah menjadi organisasi profesi, bukan menjadi rekomendasi ataupun juga tidak ada di dalam protokol, maka kami nggak beli. Seperti isu ivermectin, ya. Nanti dibilang tuh kenapa sih Kemkes nggak beli gitu kan? Padahal memang kalau ivermectin bukan menjadi bukan obat untuk COVID, ya. Memang obat COVID itu sebenarnya belum ada, Mbak. Sampai hari ini kan belum ada drug of choice-nya. Tetapi yang kita obati itu adalah satu yang gejala, kedua adalah komorbid. Ya, jadi orang yang komorbid dengan COVID berarti komorbidnya juga di terapi. Kemudian obat yang dianjurkan ya kan cuma ada untuk obat virus, yaitu ada oseltamivir, ada favipiravir, antigen yang biasa di masyarakat, kemudian ada antibiotik azitromisin, kemudian selain itu vitamin. Itu aja sebenarnya. Nah, nanti kalau kayak misalnya butuh Actembra, butuh ini, sebenarnya bukan untuk COVID-nya pada yang Actembra seperti itu kan ribut juga, ya. Terjadi kenaikan yang kemudian untuk remdesivir itu memang untuk dianjurkan di dalam protokol. Namun remdesivir ini bukan terjadi stock out, tetapi karena kita masih punya. Tapi karena terjadinya ban di India pada waktu India
kasusnya second wave, itu dia stop untuk pengiriman ke Indonesia. Dan kita memang belum punya produk dalam negeri, ya. Kecuali kita yang sudah punya itu azitromisin, oseltamivir, ya, itu kita sudah punya. Berikutnya nanti favipiravir. Nah, inilah artinya yang ribut atau karimdek karena pasokan dari India itu tidak bisa terlalu banyak, ataupun juga ada kita dapat dari Bangladesh ataupun juga dari Mesir ataupun dari mana, itu juga kita bolehkan untuk dibeli di masyarakat, artinya dijual, ya. Jadi tidak semua di Kemkes. Kemkes itu hanya adalah buffer stock. Jadi untuk ketersediaan sampai dengan di 34 provinsi, maka ketersediaan itu tetap diadakan oleh instalasi farmasi. Namun anggaran itu tidak sepenuhnya harus dari Kemkes. Harus ada APBN, harus ada anggaran pendapatan daerah, yang mana di dalam dana alokasi umum mereka juga itu dibolehkan untuk membeli obat COVID. Jadi macam-macam lah anggaran yang bisa diberikan untuk obat COVID. Nah, hanya mungkin terjadi terakhir-akhir ini kan terjadi tingginya harga obat COVID, ya. Sebenarnya Kemkes sudah membuatkan harga eceran tertinggi. Jadi pada waktu panik-paniknya orang beli obat, kita langsung ngasih bahwa harga eceran tertinggi sekian. Apabila ada yang melanggar, disanksi. Pokoknya tidak boleh melanggar dari harga eceran tertinggi. Itu yang sudah dilakukan oleh Kemkes. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan khusus untuk obat COVID, ya. Ya. Kalau obat COVID ya cuma multivitamin, kemudian oseltamivir, favipiravir, ketersediaannya cukup. Kecuali remdesivir. Baik, Dr. Windra, kelihatannya tadi keterangan yang disampaikan oleh Dr. Windra cukup lengkap ya terkait dengan obat-obatan. Jadi intinya adalah sebenarnya obat COVID itu belum ada, yang ditangani itu adalah simptomnya. Kalaupun ada antivirus, itu memang diberikan kepada pasien untuk kondisi tertentu, dan tentunya setiap pasien ini kondisinya beda-beda, sehingga membutuhkan kombinasi obat-obatan yang juga berbeda-beda. Dan kedepannya Dr. Windra mengatakan bahwa untuk obat-obatan ini masih dalam kondisi cukup, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran mengenai kelangkaan ataupun kenaikan harga yang sebenarnya sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan mengenai harga eceran tertinggi tadi. Demikian ya, Dok? Ya. Baik, terima kasih Dr. Windra. Mungkin sebelum kita akhiri bincang-bincang ini, Dr. Windra mungkin ada semacam statement akhir begitu yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Silakan, Dokter. Ya, baik. Terima kasih Bu Putu. Saya mengharapkan dengan adanya pandemi ini khususnya di Jawa, Bali, tapi tidak berarti bahwa di tempat yang lain akan bisa terjadi seperti apa yang terjadi di Jawa Bali. Dengan lesson learn kita Jawa Bali, maka mungkin provinsi lain juga harus sudah siap. Artinya ketersediaan mulai dari APD, obat, kemudian juga oksigen, itu sudah harus diantisipasi dari sekarang. Tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi mari kita sama-sama ya lintas sektor yang lain untuk bekerja sama untuk mengatasi pandemi ini. Pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhir, tetapi mari kita jaga protokol kesehatan, ya. Tidak berarti Anda sudah divaksin, Anda sudah terbebas dari COVID. Tapi bagaimana caranya untuk kita bisa memutuskan mata rantai penularan daripada COVID-19 ini, tentu perlu kerjasama yang baik antara kita semua, ya, dari pemerintah, masyarakat tentunya, kemudian juga sektor-sektor lain yang bisa membantu memberikan kontribusi pada kesehatan. Dan saya kira ini tidak bisa kita sendiri, dan mari kita bergandeng tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Bu Putu. Baik, terima kasih Dr. Windra atas
segala masukan-masukan, opini, dan juga informasi yang telah diberikan kepada kita semua, pemirsa dan audiens dari podcast COVID-19 Talk ya, yang menyimak rekaman ini, dan mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Dr. Windra tadi bisa memberikan pencerahan yang baik mengenai situasi yang terjadi saat ini dan antisipasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan ketersediaan logistik nasional untuk menangani kasus COVID-19 di Indonesia. Mudah-mudahan lonjakan pasien ini bisa segera turun, melandai, dan kemudian kita bisa mengatasi pandemi ini bersama-sama. Baik, Dr. Windra, sekali lagi. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Dr. Windra untuk berbincang-bincang bersama kita di sini. Dan saya, Putu Eka Andayani, mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kami memandu diskusi ini. Terima kasih, selamat siang, sampai bertemu pada podcast tema berikutnya. Terima kasih, Dr. Windra. Ya, terima kasih.